Tahukah kamu, ada sebuah tradisi kuno yang pernah berlangsung di pedalaman Papua, tepatnya di lembah Baliem, tempat tinggal suku Dani. Di balik keheningan pegunungan yang megah dan kabut tebal yang turun setiap pagi, tersembunyi kisah tentang duka dan pengorbanan yang luar biasa. Bukan hanya tangis dan air mata yang menjadi penanda kepergian seseorang, tapi juga rasa sakit fisik yang sangat nyata melalui pemotongan jari tangan. Tradisi ini dikenal dengan sebutan Iki Palek, yaitu tindakan memotong sebagian jari tangan, umumnya dilakukan oleh perempuan, sebagai simbol dari duka cita yang mendalam atas kematian anggota keluarga, terutama orang tua, saudara kandung, atau kerabat dekat. Dalam pandangan spiritual suku Dani, setiap bagian tubuh manusia terhubung erat dengan perasaan dan energi kehidupan. Oleh karena itu, saat seseorang yang dicintai pergi untuk selamanya, sebagian dari tubuh yang ditinggalkan juga harus ikut pergi agar kesedihan itu menjadi nyata dan utuh. Pemotongan jari bukan dilakukan secara sembarangan. Biasanya proses ini dilakukan menggunakan pisau tajam, kampak batu, bahkan kadang hanya dengan seutas tali rotan yang diikat sangat kuat hingga jari mati rasa lalu dipotong. Sebelum dan sesudah pemotongan, jari akan dibungkus dengan daun dan ramuan herbal untuk menghentikan pendarahan. Bagi kita yang melihatnya, mungkin tradisi ini tampak ekstrem, bahkan menyeramkan. Namun bagi perempuan suku Dani, pemotongan jari adalah bentuk pengorbanan spiritual dan ekspresi cinta yang terdalam terhadap mereka yang telah tiada. Setiap potongan jari mewakili satu jiwa yang telah pergi. Maka tak heran, banyak perempuan tua di suku Dani yang jarinya hanya tersisa satu atau dua ruas, menjadi saksi hidup dari perjalanan panjang, kehilangan, dan cinta yang tak terucapkan. Mereka tidak malu atau menyembunyikan jari-jari yang terpotong itu. Justru sebaliknya, mereka bangga karena jari-jari itu adalah bukti kesetiaan dan ketulusan mereka kepada keluarga. Tradisi Iki Palek juga syarat makna sosial. Pemotongan jari tidak hanya soal pribadi, tapi juga bentuk solidaritas komunitas. Dalam beberapa kasus, saudara perempuan atau bahkan tetangga dekat juga turut serta memotong jarinya sebagai bentuk dukungan kepada keluarga yang berduka. Upacara ini diiringi dengan nyanyian tradisional dan prosesi ritual yang sakral. Bau dupa dari kayu hutan membumbung, genderang kecil dipukul pelan-pelan, dan para tetua adat membacakan mantra agar roh orang yang meninggal dapat tenang dan diterima di alam baka. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh modern dan pemahaman kesehatan yang lebih baik, serta regulasi dari pemerintah dan lembaga hak asasi manusia, praktik Iki Palek mulai ditinggalkan. Pemerintah Indonesia melalui program-program pendidikan dan penyuluhan budaya telah mengedukasi masyarakat suku Dani bahwa ada cara lain untuk menunjukkan duka yang tidak membahayakan fisik. Banyak generasi muda suku Dani kini menolak tradisi pemotongan jari dan lebih memilih bentuk penghormatan yang simbolik, seperti menyanyikan lagu-lagu adat atau mengenakan pakaian berkabung. Meski begitu, bagi para tetua, ingatan tentang jari yang terpotong tetap hidup. Mereka percaya bahwa jari yang hilang bukan sekadar bagian tubuh yang terbuang, tapi adalah warisan nilai, bahwa cinta kepada keluarga tidak hanya diucapkan, tapi juga dirasakan hingga ke tulang. Dalam kesunyian malam, di tengah nyala api unggun yang hangat, para perempuan tua itu akan bercerita kepada cucu-cucunya tentang jari yang pernah mereka berikan kepada leluhur, tentang rasa sakit yang menjelma jadi kekuatan. Tradisi Iki Palek menjadi salah satu bukti bahwa ekspresi budaya bisa sangat beragam, mencerminkan betapa dalam dan kompleksnya hubungan antara manusia, tubuh, dan spiritualitas. Di balik tampilan yang mungkin terlihat mengerikan, terdapat lapisan-lapisan nilai yang kaya cinta, pengorbanan, penghormatan, dan keteguhan hati.